Orangnya asal tebak. Dia langsung tahu, mulai dari namanya, bapaknya, kakeknya, dia tahu semua. Bahkan rumahnya pun menghadap kemana dia tahu. Ternyata si dukun itu menanyakan ke pedanyangan. Ketika ke pedanyangan ini dia tanya dengan media kemenyan, kembang, dan mungkin dia pegang gaman, dia langsung menebak. Dan itu benar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jumpa lagi dengan channel Jalan Samping. Jalannya revolusi budi pekerti kualitas moral. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah kemampuan paranormal. Dari mana datang kemampuan paranormal ini? Berasal apa-apa saja yang kemampuan paranormal ini diefektifkan untuk apa aja kita akan bahas. Kemampuan paranormal lebih cenderung dari puasa. Kemampuan paranormal yang dari puasa itu lebih efektif. Tapi ada lagi yang lain selain kemampuan paranormal yang dari bukan puasa. Yang sering orang dengar di kampung-kampung zaman dulu, orang-orang sakti yang bisa menebak sesuatu, rumahnya mana, benda yang hilang di mana. Itu kemampuan paranormal itu kebanyakan datang dari pedanyangan. Kenapa saya katakan kebanyakan datang dari pedanyangan? Dulu saya kenal bukan cuma satu, ada beberapa orang yang pernah mengajarkan kepada saya kemampuan paranormal ini. Kemampuan paranormal ini itu bisa dari pedanyangan. Syarat-syaratnya biasanya berupa dupa, kembang-kembang, kemenyan, membisikkan sesuatu kepada pedanyangan, sekian berapa hari kita menyepi di situ, dan kita akan pulang dari bisikan-bisikan itu. Kita pulang malam, hari, besok, dan seterusnya kita akan mendapat semacam bisikan, yang bisikan itu akan menjadi sebuah getaran di kepala. Di kepala itu membisikkan sesuatu. Dari situ akan mendapatkan semacam kemampuan paranormal. Tapi biasanya kemampuan paranormal ini itu cenderung hanya berlaku di sekitar lingkungan pedanyangan atau di suatu desa-desa atau sekitar kecamatan, nggak bisa jauh dari sekitar kecamatan situ. Kemungkinan seperti itu yang saya alami dan saya pelajari, memang seperti itu. Dan nggak bisa jauh dari pedanyangan itu, karena di pedanyangan lain sudah banyak penguasa-penguasa pedanyangan yang lain, walaupun itu masih dalam satu tingkatan pedanyangan. Cara kerjanya yang dari pedanyangan itu kalau menjadi paranormal yang efektif itu untuk mencari benda hilang. Salah satunya itu benda-benda hilang, terus untuk mengembalikan orang-orang yang jauh pergi, semacam ilmu puter giling. Itu kemampuan pedanyangan lebih efektif. Karena apa? Biasanya orang yang pergi jauh itu sebenarnya dia waktu lahir atau di lingkungan pedanyangan itu, di desa situ, dia sudah semacam didaftarkan ke pedanyangan, sudah pernah diselamatin, sudah pernah diserahkan. Itu kalau di Jawa namanya leluhur desa pedanyangan, itu semacam itulah. Dulu saya pernah ngajak temen ke sesuatu orang, dan orangnya asal tebak. Dia langsung tahu, mulai dari namanya, bapaknya, kakeknya, dia tahu semua. Bahkan rumahnya pun menghadap kemana dia tahu. Ternyata si dukun itu menanyakan ke pedanyangan. Ketika ke pedanyangan ini dia tanya dengan media kemenyan, kembang, dan mungkin dia pegang gaman, dia langsung menebak. Dan itu benar semua. Ternyata itu sebuah laporan. Itu anaknya ini, rumahnya ini itu yang ngelaporin dari
pedanyangan, cincin yang ada di pedanyangan laporan ke si dukun itu salah satu ilmu paranormal yang berasal dari pedanyangan. Ada lagi kemampuan paranormal yang berasal dari ilmu pernapasan. Kemampuan yang berasal dari ilmu pernapasan itu biasanya itu sangat kecil, energinya sangat kecil, tapi dia lumayan untuk dijadikan berbagai macam hal untuk di luar nalar, seperti ilmu kebal walaupun sedikit, dan kemampuan paranormal itu untuk menahan senjata tajam, jarum menusuk kulit tapi tidak berdarah. Itu semacam kemampuan paranormal, dan hanya sedikit saja kemampuan paranormal seperti itu. Untuk menahan panasnya minyak juga bisa, tapi minyaknya nggak boleh terlalu panas. Untuk menahan serangan senjata tajam, tapi senjata tajamnya nggak boleh tajam banget. Menusuk jarum tembus tidak keluar darah, cuman kulitnya juga harus yang tipis. Dan itu kemampuan yang berasal dari pernapasan seperti itu banyak yang ngelakuin gitu. Karena ilmu pernapasan kalau kita sudah berumur 30 dilanjutkan lagi ke umur 45 udah nggak bisa. Ilmu pernapasan itu udah nggak efektif, dia cuma ada mendapatkan energi ya, energi cakra kalau dibilang orang-orang. Itu sebenarnya berasal dari ilmu pernapasan. Kemampuan paranormal yang berasal dari puasa itu lebih efektif, tapi tidak banyak orang yang bisa melakukan puasa. Kenapa? Puasa ini efektif kalau dibarengin mantra. Kemampuan puasa dengan mantra itu masih ada satu lagi yang menentukan keberhasilan tingkat ilmu, yaitu yang mengantar mantra itu sendiri. Karena mantra itu harus diantar, baru si ilmu itu bisa efektif. Kalau Anda puasa dengan membaca mantra, Anda nggak akan bisa mendapatkan apa-apa. Karena mantra itu, si syair-syair itu harus ada yang ngantar. Biasanya itu membutuhkan guru yang khusus. Karena kalau Anda belajar mantra tanpa guru yang khusus, Anda nggak bakal bisa apa-apa. Anda beli buku setebel lemari, terus Anda baca mantra, Anda puasa, nggak akan efektif. Karena Anda tidak punya perantara yang mengantarkan mantra. Anda baca ilmu mantra pengasian jaran goyang, itu Anda harus punya yang ngantar ke jaran goyang, ke jin. Ini sebenarnya golongan dari golongan jin jaran goyang ini. Anda ada yang ngantar ke golongan ini baru efektif ilmu itu. Atau Anda membaca kesaktian ilmu setan kober. Ilmu setan kober ini Anda baca mantranya, tapi kalau nggak punya yang ngantar ke setan kober juga nggak bakal bisa gitu. Jadi kalau kunci sebuah puasa dan mantra itu hanya bisa efektif kalau Anda memiliki guru. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena guru Anda akan mengijazahkan semuanya kepada Anda. Diturunkan lah, kalau istilah umum diturunkan ilmu itu. Dan itu tadi sedikit wawasan tentang datangnya kemampuan paranormal. Jadi kemampuan paranormal itu tidak semata-mata datang dengan diri sendiri, tahu-tahu sakti gitu. Itu jarang ada. Kenapa? Yang tahu-tahu sakti itu biasa sudah ada yang ngembani atau yang nolong. Kita bilanglah Tuhan yang nolong, atau jin yang itu ikut-ikutan dengan kita. Itu. Jadi kemampuan paranormal itu bisa datang dari pedanyangan. Biasanya disebutnya perewangan. Itu caranya ya sering bakar-bakar dupa, bakar-bakar kemenyan, kembang, itu di pedanyangan. Itu kemampuan paranormal. Yang kedua, kemampuan paranormal yang datang dari ilmu pernapasan. Biasanya jenis-jenisnya ilmu kesaktian, dikdaya, menahan benda berat, menahan panas, menahan semacam kemampuan-kemampuan yang berada di badan, di kulit gitu. Semacam kesaktian itu, ilmu kebal gitu. Itu datangnya dari ilmu pernapasan. Kunci ilmu pernapasan, kalau Anda pegang batu, tubuh Anda akan keras. Tapi sedikit, nggak bisa banyak.
Ilmu pernapasan itu ilmu tingkat paling dasar untuk mendapatkan energi. Maksudnya seperti itu, nggak bisa banyak. Kalau nahan pisau nggak bisa tajam, bisanya pisau agak tumpul. Kalau mau tangan ditaruh di minyak panas, ya minyak panasnya juga nggak boleh panas banget, minimal panas dikit, nggak bisa banget. Untuk menahan kaca beling ya kacanya juga nggak boleh yang tajam banget, minimal yang kaca-kaca itu yang ditaruh-taruh bawah itu nggak ada pojok-pojokannya, nggak ada sudut-sudutnya. Kalau bentuknya gini ya begini, kacanya masih bisa. Tapi kalau bentuknya gini nggak akan mampu. Ya, itu seputar kemampuan paranormal. Dan kemampuan yang paranormal yang efektif itu dari mantra, sair, itu dipuasain. Anda mau puasa pati geni, Anda puasa ngebleng, puasa mutih, itu tergantung syarat-syaratnya si puasa itu. Karena puasa itu sebenarnya itu mencari kodam, mau ikut atau enggak sih kalau kamu puasanya seperti itu. Kalau kodamnya enggak mau ikut ya otomatis sekalipun baca mantra yang banyak, sekalipun baca syair-syair yang banyak, enggak akan pernah bisa. Kenapa? Karena enggak ada yang ngantar mantra. Mantra tadi harus diantar. Dan mungkin inilah sedikit pengetahuan tentang datangnya sebuah kemampuan paranormal. Itu ada 3 macam. 3 macam ini kalau bisa melewati rintangan-rintangannya, kemungkinan Anda jadi orang sakti. Tapi di sini saya terakhir akan jelaskan kemampuan-kemampuan paranormal seperti itu hanya akan membunuh otak Anda. Tidak akan efektif untuk ke jenjang berikutnya. Kenapa? Itu kemampuan kecil, di jalan samping itu sebuah kemampuan kecil. Nggak akan efektif. Kemampuan itu hanya menyiksa diri sendiri di kemudian hari. Nggak bagus. Kalau Anda belajar pernapasan, ini ada energinya, iya benar ini ada energinya. Seperti itu, tapi tidak bisa dinaikkan lagi. Anda sudah tahu cakra di sini, cakra di sini, cakra di sini, cakra di sini, cakra di sini. Sudah nggak ada gunanya lagi. Anda sudah tidak bisa lagi menaikkan ke cakra-cakra berikutnya. Padahal yang di sini cakra, di sini cakra, di sini cakra, di sini cakra itu cuma kumpulan energi terakumulasi dari putaran. Dari putaran, nanti energi itu berputar terus dan diakumulasi di sini, di sini, di sini, di sini. Itu lantaran kita sering menaruh otak kita, pikiran kita itu ya di sini, di sini, di sini, maka energi itu berputar berhenti di situ, di sekitar titik itu. Kalau Anda merasakan pikiran itu di sini, cakra di sini, Anda menelan apapun, makan apapun, Anda yang bisa Anda tuh akan bayangan di sini. Ini istilah cakra leher, di dada. Anda suka berpikir hati, tidak ada, maka cakra itu berhenti. Sebenarnya cakra-cakra itu bukan cakra. Cakra itu cuma sekumpulan energi yang sering merasukin otak kita untuk berhenti. Itu disebut cakra. Cakra itu berhenti di sekitaran situ. Anda efektifkan juga nggak bakal efektif, karena itu semua berasal dari pernapasan. Kenapa saya bisa berani bilang gitu? Itu energi seperti itu energi tingkat dasar dalam belajar suatu ilmu. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kalau Anda cakra itu mau dipindah, cakra yang di dahi, saya pindah ke sikut, bisa. Anda cuma pikirkan, set, ke siku. Anda berpikir siku. Kalau Anda cakra di dada, kamu pindah kemana? Ke pundak gitu, sini gitu. Udah tinggal bayangin. Tinggal bayangin aja ke pundak, itu cakra langsung pindah ke pundak. Bahkan lebih parahnya lagi kalau saya suruh berpikir di dengkul, cakra itu pindah ke dengkul. Bahkan saya sering mindah-mindah cakra. Kenapa? Ketika saya nyabut gigi saya sendiri, gigi saya ini saya cabutin banyak, ada sudah 5 gigi atau 6 gigi di sini tuh saya cabutin semua. Itu saya cuma memindahkan energi yang dari otak ini dikosongkan, pindahkan ke gigi lalu buang ke ubun-ubun lagi ke sini. Bukan malah berpikir, tapi malah kosong di gigi ini, rasa sakitnya berkurang. Itu namanya memindahkan rasa sakit
sekumpulan energi tadi, cakra tadi, saya kumpulin di gigi, habis di gigi, saya taruh di ubun-ubun. Dengan gitu saya sudah memindahkan cakra-cakra yang lain ke ubun-ubun satu tempat, baru saya cabut gigi, krek gitu. Rasa sakitnya yang dari 100% rasa sakit bisa diminimalkan menjadi 40% sampai 20%. Bahkan kalau kemampuan pikirannya bagus, kemampuan memindahkan cakra itu bagus, ini sudah nggak kerasa, dicabut krek, nggak ada rasanya. Ada lagi yang akupuntur. Akupuntur itu yang menusukkan jarum, cek, tidak berdarah. Itu energi dari pernapasan. Jadi orang yang belajar pernapasan tadi menusuk ke tubuh orang, ceruk gitu, itu sudah terlindungi energi, jadi tidak akan keluar darah. Seperti itu. Dan itu biasanya itu belajar dari umur masih SD, SMP gitu. Itu efektif untuk belajar tusuk akupuntur yang tidak bisa mengeluarkan darah. Itu orangnya sudah belajar ilmu pernapasan dari dulu gitu. Semuanya terserah Anda mau belajar ilmu paranormal seperti apa, itu hak Anda. Saya hanya mengingatkan kemusyrikan itu tidak diampuni. Itu maksud saya. Sebenarnya saya mau bicara ke arah seperti itu. Kemusyrikan itu tidak diampuni. Anda mau sakti itu terserah Anda. Kalau Anda istilahnya ingin selalu menjadi orang sakti, nah silakan. Saya dulu juga seperti itu, ingin menjadi orang sakti. Tapi kenyataannya berkehendak lain. Suatu hari kita akan diarahkan kemana oleh pikiran kita. Kalau energi Anda bagus, murni, sejati, insya Allah energi Anda akan membimbing Anda ke jalan yang lebih bagus. Itu maksud saya. Jangan kotorin badan dengan ilmu-ilmu kesaktian yang sekiranya kita hidup tidak bermanfaat untuk orang lain. Silahkan belajar ilmu kesaktian tapi bermanfaat untuk orang lain. Dan energinya, apabila kita dekat dengan orang, energi itu selalu membawa belas kasih kepada orang lain. Kecuali orang yang di sekitar Anda itu benar-benar orang jahat. Orang jahat energinya itu hitam, jadi nggak bakalan bisa dipengaruhi energi Anda. Kenapa? Antara hitam dan putih itu terlalu banyak kerja. Bisa dipengaruhi, tapi terlalu banyak kerja itu berat. Mempengaruhi orang yang berenergi hitam itu sangat berat. Seperti itu maksud saya. Silahkan menjadi orang sakti dan silahkan menjadi paranormal, tapi yang baik-baik saja untuk hidup di muka bumi ini. Lebih baik lagi kalau dihindari itu. Kenapa? Karena di paruh hidup Anda akan di istilahnya orang apa? Energi yang buruk yang datang dari tempat lain, semacam pertanyaan itu hanya menyerap energi kehidupan Anda. Di masa mendatang Anda akan merasakan kesusahan-kesusahan, mungkin menjelang sakaratul maut atau apa. Energi-energi yang buruk itu akan menuntut Anda ketika mereka tidak mau keluar dari badan Anda, dan sedangkan Anda sudah waktunya mungkin meninggal, mereka masih bertahan di badan Anda. Anda mungkin dalam agama itu dikatakan musyrik, dan itu tidak diampuni. Dan Anda akan rugi sendiri. Sedangkan waktu hidup aja agama sudah tidak mampu membimbing Anda karena tertutup kemusyrikan. Kutukan itu nggak boleh. Bisa, tapi kalau Anda bersikeras menjadi paranormal, silahkan Anda belajar mantra yang punya guru. Kenapa lebih efektif? Karena mantra itu harus dihantar, disampaikan. Karena di sebuah syair harus disampaikan. Nah, untuk itu Anda harus nyari guru tersendiri untuk mengefektifkan si mantra itu. Anda beli buku, baca mantra, tapi tidak ada yang mengantar syair Anda, mantra-mantra Anda tidak akan pernah bisa. Kenapa saya bilang seperti itu? Saya dulu sudah melakukan berkali-kali. Kunci-kuncinya di mana, letak-letaknya di mana, dan pernah berhasil atau enggak, saya tuh pernah melakukannya. Rahasia saya berhasil atau enggak ini maaf. Sekian dari saya.
Terima kasih. Tetap berada di jalan samping, jalannya budi pekerti kualitas moral. Di kemudian hari kita akan mencapai orang-orang bermoral, kesaktian dengan moral yang tinggi. Itu maksud saya di kemudian hari seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.